Oke, kita lanjut masih di sesi 1. Sekarang yang part ketiga. Kita masih melanjutkan topik tentang describing data. Namun sesi ini nanti kita belajar cara memvisualisasikan data dan pakai apa sih data itu divisualisasikan. Nah, apa yang akan kamu pelajari di part 3 ini? Ini ada 6 subtopik. Yang pertama adalah frekuensi tabel. Nah, frekuensi tabel itu apa? Jadi adalah pengelompokan kualitatif data ke kelas-kelas tertentu yang akan menunjukkan jumlah observasi di masing-masing kelas. Jadi untuk mengorganize data yang kualitatif, kita pakai frekuensi tabel. Nah, misalnya ini kan data kualitatif ya. Ini misalnya persepsi orang terhadap suatu produk. Apakah dia persepsinya dia poor, good, excellent, awesome. Nah, ini kita kelompokkan. Ternyata yang menjawab poor ada 10 orang, yang menjawab good 30 orang, yang menjawab excellent sekian, yang menjawab awesome sekian. Nah, dari data ini berarti kan ketahuan ternyata produknya lumayan oke, karena hampir sebagian besar orang persepsinya excellent dan awesome gitu. Nah, lalu setelah kita bikin frekuensi tabelnya, kita bikin kita bikin percentage-nya atau relatif class frekuensinya. Misalnya ini contoh lain adalah variabel kualitatif terkait lokasi. Ada 3 lokasi dan jumlah mobilnya. Jumlah mobil di tiap-tiap lokasi itu. Nah, ini kita bikin relatif frekuensinya, kita bikin percentage-nya. Yang pertama yang Kane dari jumlah mobil 52, kalau di percentage jadi 28,9%. Ini dari mana? Dari 52 dibagi 180. 52 dibagi 180. Yang ini 22% dari mana? Dari 40 dibagi 180. Gitu. Setelah ketemu percentage-nya, setelah ketemu relatif frekuensinya, kita visualisasinya dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk bar chart. Kalau ini kalian udah familiar kan ya. Nah, ini kan jadi kelihatan, ternyata nih persepsi yang paling tinggi itu ada di awesome. Oke, excellent juga lumayan tinggi tuh, hampir menyentuh 30%. Berarti overall ini produknya oke nih, karena testimoni masyarakatnya sebagian besar awesome. Oke, kemudian contoh lain, visualisasinya dalam bentuk bar chart, pie chart maksudnya, pie chart. Nah, ini kan kelihatan bahwa ini bagiannya paling besar adalah awesome, berarti ini secara umum produknya diapresiasi baik oleh masyarakat. Nah, bagaimana kalau data kamu data kuantitatif? Bagaimana mengorganize data kuantitatif? Kita pakai namanya frekuensi distribution. Nah, untuk mengorganize data kuantitatif ini, kita pakai step-step. Ada 5 step nih untuk mengorganize data kuantitatif. Langsung ke contoh. Nah, ini contohnya nih, misalnya ada data suatu dealer kendaraan. Ini ada 180 kendaraan yang terjual. 180 kendaraan terjual berarti ada 180 observasi, dan masing-masing ini adalah profitnya kendaraan. Nah, kita mau mengorganize data ini supaya gampang dibaca, biar kelihatan profit mana sih yang paling gede, profit mana yang paling kecil gitu. Terus ya biar gampang dibaca lah
Kalau kayak gini kan susah ya bacanya gimana. Nah, sekarang kita organize dulu, habis itu kita visualisasi. Tadi pakai cara yang 5 step tadi. Yang pertama adalah class, berarti kita bikin kelasnya. Kita bikin berapa klasifikasi. Dari 180 observasi tadi, dari 180 observasi itu mau kamu bikin berapa kelas. Kalau tadi kan yang contoh yang poor, good, excellent, awesome itu kan ada 4 kelas. Nah, kalau ini 180 data, mau kamu bikin berapa kelas? Apakah 5 kelas, apakah 6 kelas, apakah 7 kelas? Nah, itu ternyata ada rule of thumb-nya. Ada rule of thumb-nya. Rule of thumb-nya adalah 2 pangkat 2 pangkat K. 2 pangkat K. K-nya ini kelasnya ya. K-nya ini kelasnya. Jadi, dan 2 pangkat K ini harus lebih besar daripada jumlah observasi. Harus lebih besar dari jumlah observasi. Misalnya, kamu mau bikin 7 klasifikasi, berarti kan 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu kan 128 ya. Nah, 128 itu kan kurang. Karena observasi kamu 180, berarti 7 kurang mencukupi. Jadi kamu bikin 8 kelas. 2 pangkat 8 berapa? 256. Oh, cukup karena tadi observasi kamu 180 kan aturannya 2 pangkat K harus lebih besar dari jumlah observasi. Berarti nanti kamu akan bikin 8 kelas ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Setelah kamu tahu kamu akan bikin 8 kelas, nah kamu harus tentukan berapa intervalnya. Interval jarak antar kelasnya itu berapa. Oke, nah ini juga ada rumusnya untuk menentukan interval antar kelas atau lebar ya, lebar jarak dari satu kelas ke kelas lainnya. Rumusnya adalah high dikurangi low dibagi sama kelasnya. Angka profit tertingginya kan sekian, profit terendahnya sekian. Ini kan range-nya. Pas udah ketahuan range-nya dibagi jumlah kelasnya. Nah, ketemulah angka sekian, 374. Kalau kamu bikin interval antar kelasnya 374,75 kan nggak enak tuh, ganjel. Nah, kita buletin aja. Kita buletin nih jadi 400. Kita buletin jadi 400. Jadi nanti interval antar kelas itu 400. Nah, lalu kita buat limitnya. Nih limitnya. Set the individual class limit. Berarti yang kelas pertama itu kamu bikin, berarti antara ini yang paling kecil 200 sampai 600. Kan intervalnya kan tadi 400 ya. 400 dan seterusnya. Sampai 8 kelas. Setelah kamu set limitnya, kamu tali. Ini manual banget ya, kayak kita pemilihan ketua kelas. Sebenarnya bisa langsung ke sini, langsung ke count. Ke count ya. Jadi ketahuan, oh profit yang di range 200 sampai 600 itu ada 8 vehicle. Profit yang antara 1000 sampai 1400 ada 23 vehicle. Dari sini udah lumayan kelihatan nih, udah lumayan bisa dibaca. Oh, berarti profit yang paling banyak itu ini antara 1800 sampai 2200 itu ada 45 mobil gitu. Nah, ini masih lebih enak lagi jika kita visualisasikan lagi. Kita visualisasikan lagi. Kita bikin relatif frekuensinya dulu. Kita bikin percentage-nya. Nah, dari sini kan kelihatan kan?
ternyata profit yang paling banyak itu adalah range antara 1.800.000 sampai 2.200.000. Profit yang paling tinggi itu hanya disumbangkan oleh 4 mobil atau 2% mobil saja. Profit yang paling rendah juga hanya disumbangkan oleh 8 mobil saja. Nah, ini setelah kita bikin percentage-nya, kita visualisasikan. Bisa dalam bentuk histogram, bisa dalam bentuk frekuensi poligon, bisa dalam bentuk kumulatif frekuensi distribution. Kita lihat yang pertama histogram. Kalau histogram itu kan sepintas kayak bar chart ya, tapi dia di sini kelihatan intervalnya nih. Nih. Yang di sebelah sini dia menggambarkan profit, yang di sini yang vertikal menggambarkan berapa vehicle yang terjual. Berarti kan di sini kelihatan nih yang paling tinggi, yang paling banyak itu adalah yang profitnya antara 1.800 sampai 2.200 gitu. Nah, lalu bisa juga pakai frekuensi poligon. Kalau frekuensi poligon ini kita tentukan dulu titik tengahnya. Di setiap interval kelas itu kita tentukan titik tengahnya. Berarti di sini 400, 800, 1.200 dan seterusnya. Nah, ini apa bedanya nih frekuensi poligon sama histogram? Bedanya kalau frekuensi poligon itu lebih enak dilihat kalau kita membandingkan dua data. Itu misalnya ini antara dealer A sama dealer B. Kalau misalnya histogram berantakan ya nanti gambarnya. Tapi kalau frekuensi poligon, karena dia yang diambil titik tengahnya, itu memudahkan ketika membandingkan antara dua sampel gitu. Nah, ada lagi kumulatif frekuensi distribution, namanya aja kumulatif. Berarti nanti frekuensinya itu dikumulatifkan. Misalnya nih, yang kelas pertama, profit yang paling rendah, itu kan diwakili oleh 8 vehicle. Terus yang di kelas kedua, kumulatifnya adalah 19. 19 dari mana? Dari 8 tambah 11. Kemudian di kelas ketiga 42. 42 dari mana? 8 tambah 11 tambah 23 dan seterusnya. Jadi ininya kumulatif ya. Gitu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan berarti misalnya di sini. Berarti profit nih ya, kendaraan yang menyumbangkan profit antara 200 sampai 2.200, antara 200 sampai 2.200 itu ada 125 vehicle gitu. Nah, kalau digambar bentuknya seperti ini nih, 200, 600, tadi ada yang 200 sampai 600, ini ada di titik ke-8, ini ada di titik ke-19, ini ada di titik 8 ya, ini yang 1000 ada titik 19 dan seterusnya. Oke, sampai sini dipahamin? Oke, kita lanjut bentuk visualisasi yang lain, yaitu ada dot plot. Dot plot adalah groups the data as little as possible. Jadi mengelompokkan data sekecil mungkin dan identity of individual observation is not lost. Jadi identitas tiap individu yang diobservasi itu tidak akan hilang. Nah, kamu lihat nanti contoh dari dot plot adalah ini misalnya membandingkan antara dua dealer Theonesta sama dealer Sheffield.
Nah, masing-masing dealer ini memberikan data kendaraan yang diservis setiap harinya. Nah, kalau di sini kan kita agak susah ya, ini artinya apa ini? Mana yang lebih banyak servis dalam satu harinya? Mana yang rata-ratanya lebih tinggi? Nah, ini kan agak susah. Tapi ketika kita sudah bikin dot plotnya, nah ini dia. Nah ini, ketika udah bikin dot plotnya, kelihatan perbandingan antara Tionesta sama Sheffield. Ini kita bikin skalanya nih. Ini dari sekitar 20-an sampai 40-an ya. Nah, kalau di sini kan kelihatan ternyata si Sheffield itu dispersinya lebih lebar. Dispersinya nih. Ya kan? Dispersinya lebih lebar dibandingkan dengan Tionesta. Tapi secara rata-rata ini kayaknya lebih tinggi yang si Sheffield. Tuh. Secara rata-rata lebih tinggi yang Sheffield karena dia banyak yang lebih ini ya, tuh bisa sampai 42, 43, 44. Secara rata-rata lebih tinggi ke Sheffield. Nah, ini kan kalau dilihat di sini, kalau kamu pakai software ini kelihatan. Ternyata Tionesta rata-ratanya cuma 31, Sheffield rata-ratanya 35. Walaupun dari sini itu udah agak kelihatan nih. Rata-ratanya lebih besar yang Sheffield. Dan standar deviasinya juga tapi dia lebih besar, lebih disperse nih. Yang 20-an ada, tapi yang 40-an juga banyak. Gitu. Nah, ternyata yang si Tionesta ini datanya terpusat di sini di 32. Kalau yang Sheffield datanya terpusat di sekitar sini, 36, 37. Oke, ada lagi visualisasi yang lain yaitu stem and leaf, batang dan daun. Nah, kalau tadi kan kita sudah bikin frekuensi distribution untuk mengorganize data kuantitatif. Nah, organize data kuantitatif di frekuensi distribution itu kita bisa dapat quick visual picture of shape of distribution. Nah, tapi ada dua disadvantage-nya. Exact identity of each value is lost karena mungkin tadi kita value-nya kita kelas-kelasin dan kita intervalin ya, jadi exact value-nya mungkin lost. Dan difficult to tell how the value within each class are distributed. Nah, untuk mengatasi disadvantage-nya si frekuensi distribution ini ada teknik lain namanya stem and leaf display. Namanya aja stem and leaf, berarti bentuknya itu seperti batang dan daun. Contohnya ini ada jumlah advertising spot yang dibeli oleh beberapa dealer lah ya. Jadi ini jumlah advertising spot yang dibeli oleh beberapa dealer mobil gitu. Jadi ini ada 45 dealer mobil. Ada 45 dealer mobil yang masing-masing membeli spot iklan. Nah, ini kalau datanya ini kita visualisasikan dalam bentuk stem and leaf. Jadi yang stemnya itu batangnya, yang leaf itu adalah digit terakhir dari data.
Nah, contohnya gini. Nah, ini yang live ini adalah digit terakhir dari datanya. Jadi kalau kamu baca, ini adalah data yang pertama adalah ada 88 iklan yang dibeli. Terus ini 89. Terus yang ini 96, 93, 95. Mungkin kalau lebih gampang kalau diurutinnya berdasarkan smallest to largest ya. Gini. Jadi di sini datanya kalau diurutin 88, 89, 93, 94, 94, 95, 96, 96, 97. Gitu. Jadi kalau di sini kelihatan ternyata yang paling banyak dibeli itu adalah yang ini nih. Nih, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9 perusahaan yang membeli spot iklan di atas 110 lah gitu. Lalu ada 2 perusahaan yang membeli spot iklan kurang dari 90. Nah, kalau ini kan bedanya sama frekuensi distribution tidak ada satu nilai pun yang hilang. Tuh, jadi ini lebih menghargai setiap value-nya. Oke, berarti ini kalau dilihat data berpusat di sini ya. Data berpusat di sini antara 110 sampai 100 kurang dari 130. Data berpusat di sini. Oke, lanjut. Nah, masih ada nih. Masih ada measure of position. Menentukan posisi. Nah, kalau tadi kan kita belajar standar deviasi itu untuk menentukan dispersi persebaran. Nah, ada alternatif lain untuk menentukan, untuk mendescribe suatu persebaran itu dengan menentukan lokasinya, lokasi suatu nilai. Jadi dari persentilnya. Misalnya saya mau menentukan data ke 25% itu ada di titik mana sih? Ada di data yang keberapa sih? Gitu. Nah, ini rumusnya adalah ini. L P sama dengan N plus 1 P per 100. P ini apa? P ini persentil yang mau kamu cari. Persentil yang mau kamu cari. Nah, misalnya kamu pengen tahu persentil data 10%, data yang ke 10% itu ada di titik mana sih? Berarti di sini location yang 10% itu ada di mana? Misalnya N-nya itu kan jumlah observasi kamu ya. Misalnya N-nya ada 20 data. 20 data ditambah 1. Ini adalah 10 dibagi 100. Berapa tuh? Berarti 21 dibagi 10. Berarti 2,1. Nah, berarti di sini data yang 10% ini, data yang lokasinya di 10% itu ada di urutan kedua. Gitu.
ini kita buletin aja ya, bukan 2,1 tapi ada urutan kedua. Nah ini biasanya kita itu menentukan lokasi paling gampang itu pakai kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Tuh, kuartil 1 di 25%, kuartil 2 di 50%, kuartil 3 di 75%, kuartil 4 di 100%. Jadi kalau kamu pengen tahu kuartil 1, data di kuartil 1 itu ada di data urutan keberapa, pakai rumus ini. Nah, kenapa mengapa kita harus menghitung kuartil ini, menghitung lokasi posisi suatu data? Karena kita mau bikin box plot, visualisasi dalam bentuk box plot. Nah, box plot ini didasarkan pada kuartil. Ini memudahkan kita juga untuk melihat data. Nah, untuk bikin box plot itu yang dibutuhkan adalah nilai minimumnya berapa, terus kuartil pertamanya berapa, mediannya berapa, kuartil ketiga, dan nilai maksimumnya. Oke. Contoh di sini. Jadi di sini ada sampelnya sebanyak 20. Sampelnya sebanyak 20 observasi. Udah ketahuan nih minimum value-nya 13 menit. Q1-nya di 15 menit, mediannya 18, Q3-nya 22 menit dan maksimum value-nya 30 menit. Nah, berarti kalau kita bikin box plotnya adalah ini. Nah, ini nih minimum value-nya yang tadi nih. Ini yang 13 menit itu. Nah, ini Q1 ini adalah yang 15 tadi, ini 15. Q3 ini yang 22. Iya nggak, bener nggak? Ya, Q3 yang 22. Dan maksimum value-nya adalah yang 30 menit. Nah, ini nih yang disebut dengan outlier. Outlier itu biasanya yang di sini nih. Gitu. Minimumnya sekian, maksimumnya sekian. Oke, ini kelihatan ya di sini ya. Berarti di sini Q-nya ada di titik 15, Q3-nya ada di titik 22, mediannya ada di titik 18. Gitu. Box plot udah. Sekarang ada lagi yang namanya skewness. Nah, waktu kita di yang part 2 tadi kan kita sudah menghitung central tendency dan dispersion. Nah, untuk melihat karakteristik data itu juga bisa dilihat dari shape-nya, dari bentuknya. Nah, bentuknya ini bisa dilihat dari salah satunya adalah skewness-nya. Skewness itu kemiringan. Nah, kemiringannya itu bisa dibagi menjadi symmetric, positive skew, negative skew, atau bimodal. Nah, apakah shape data kamu miring atau enggak, simetris atau enggak, itu bisa dilihat dari koefisiennya. Koefisien dari skewness-nya. Nah, skewness koefisien itu rumusnya dari sini. Dari 3 kali rata-rata dikurangi median dibagi sama standar deviasi. Nah, data yang simetris itu adalah yang koefisien skewness-nya itu antara -3 sampai dengan 3. Ingat ya, data disebut simetris. Simetris itu begini. Ya, ini nggak simetris. Nah, ini.
Data disebut simetris itu apabila koefisiennya itu salah ya, Dar. Oke, koefisien squeness itu range-nya antara -3 sampai dengan 3. Dia relatif disebut simetris jika koefisiennya itu antara -3 sampai 3. Nah, nilai squeness ini bisa 0 terjadi jika min dan mediannya itu equal. Berarti menunjukkan bahwa distribusinya simetris dan nggak ada squeness. Jadi simetris banget, nggak ada kemiringan. Nah, contohnya nih, ini contohnya nih. Ini yang benar-benar simetris antara min sama median itu satu garis. Ini satu garis ini berarti koefisien squeness-nya 0. Kalau ini positif sque ya. Positif sque, miringnya ke kiri. Kalau miring ke kiri berarti di sini minnya di sebelah sini, mediannya di sebelah sini. Kalau negatif sque kebalikannya. Mediannya sebelah sini, minnya sebelah sini. Atau bentuk yang bimodal. Kalau bimodal ini kalau dua data. Dua sampel maksudnya. Oke. Nah, sekarang data juga bisa dilihat dari bentuknya tuh nggak cuma kemiringannya, tapi dilihat dari lancip atau landainya. Nah, yang kita inginkan adalah data yang normal ini, nggak terlalu lancip dan nggak terlalu landai. Itu yang disebut dengan kurtosis. Bagaimana sih suatu distribusi itu flat atau peak, kayak gitu. Nah, kita nanti akan belajar lagi nih tentang squeness dan kurtosis di topik berikutnya di distribusi normal. Oke, sampai sini dulu ya. Overall kita sudah belajar statistik deskriptif, bagaimana kamu membedakan antara variabel kuantitatif, variabel kualitatif, membedakan antara level pengukuran, antara yang nominal, ordinal, interval, rasio. Terus kamu belajar tentang central tendency dan dispersion. Ternyata mereka itu sama-sama istilahnya sama-sama digunakan untuk mengambil untuk apa ya istilahnya, sama-sama digunakan untuk mendescribe suatu data tapi fungsinya beda gitu. Terus habis itu kamu visualisasikan kayak tadi dalam bentuk bar chart, pie chart, histogram, box plot, dot plot, dan sebagainya. Sampai sini oke. Minggu depan kita lanjutkan dengan menuju statistik inferensial. Oke guys, sampai di sini dulu. See you.